Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam hiburan misteri Santet Lowo Ireng, sebuah kisah yang ditulis oleh Putri Sayap Emas. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya berharap teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan murah rezeki. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mari kita mulai. Jeritan itu membuat Galih terlompat dari tidurnya. Lampu kamar masih redup. Galih segera menoleh dan mendapati Nadia duduk di sudut ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. "Dek, kenapa dek?" Galih meraih bahunya. Di atas." Nafas Nadia terengah. Matanya membelalak ke langit-langit. "Bayangan hitam kayak kelelawar besar tadi menggantung." Galih mendongak cepat. Hanya langit-langit kayu dan kipas gantung yang berputar pelan. Tidak ada apa-apa. "Gak ada apa-apa dek, kamu cuma mimpi," ucapnya menenangkan. "Enggak mas, ini bukan mimpi." Nadia menggeleng cepat. Air mata mengalir di pipinya. "Aku lihat jelas, matanya merah, kelopaknya besar mas, dia menatapku." Galih menarik istrinya ke pelukannya. Sudah, ayo tidur lagi. Besok kamu sakit kalau begadang." Nadia masih gemetar, namun akhirnya menutup mata di pelukan suaminya. Matahari perlahan merangkak naik. Sinar kuning perlahan masuk dari sela-sela dinding bambu yang berlubang. Ayam jago yang masih ada di dalam kandang berkokok bersahutan, seolah ingin segera keluar. Galih duduk di atas meja makan. Matanya menatap kosong ke arah cangkir berisi kopi. Asap putih mengepul keluar dari cangkir. "Kamu belum berangkat ke sawah, mas?" tanya Nadia yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Pandangan Galih langsung tertuju pada Nadia. Senyum hangat tergambar di bibir Galih. Perlahan, Nadia mulai duduk di kursi kosong yang ada di samping Galih. "Kamu kok udah bangun? Kamu kan lagi sakit. Harus banyak istirahat kamu." Galih meraih cangkir yang ada di hadapannya, lalu meneguknya sedikit. Nadia berusaha tersenyum. Walaupun sebenarnya senyum itu terlihat kaku. "Aku gak bisa tidur mas. Kejadian semalam masih terus ada di pikiranku, kayak film yang diputar berulang-ulang." "Dek, itu hanya mimpi, hanya bunga tidur. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku janji akan selalu ada di sampingmu, sampai kapanpun," jawab Galih sambil tersenyum. Galih dan Nadia hidup sederhana di sebuah desa kecil yang ada di kota Tulungagung, Jawa Timur. Pernikahan mereka yang penuh cinta sejak awal ditentang oleh orang tua Galih, Burhan, dan Marini. Nadia yang hanya anak seorang buruh tani dianggap tidak pantas mendampingi Galih yang merupakan anak dari juragan beras terkaya di desa sebelah. Namun, bukannya meninggalkan Nadia, Galih justru menikahi Nadia meski tanpa restu orang tuanya. Galih bahkan rela memutuskan hubungan keluarga antara dirinya dan kedua orang tuanya. Sejak pernikahan itu, Galih kini bekerja sebagai buruh tani di sawah milik kepala desa, tentunya dengan upah yang sangat kecil, bahkan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Sebuah kehidupan yang sangat jomplang, berbanding terbalik dengan kehidupannya dahulu, kehidupan yang penuh dengan harta dan kemewahan. Nadia memeluk dirinya sendiri. "Aku yakin itu nyata mas, bukan mimpi. Kalaupun itu cuma mimpi, kenapa aku bisa merasakan dingin di tengkukku? Kenapa aku dengar saya berkepak?" Galih terdiam beberapa saat. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya. "Ya wes, sekarang aku kerja dulu ya. Gak enak kalau sampai telat." Galih meraih cangkul yang sejak tadi ia letakkan di sisi meja makan dan segera berjalan keluar rumah. Sementara itu, Nadia yang kini duduk sendiri di meja makan hanya bisa diam. Matanya menerawang di langit-langit dapur. Ada tatapan penuh ketakutan. Tangannya mengusap tengkuknya yang mulai merinding. Sejak malam itu, Nadia tidak berani tidur di kamar. Wanita itu selalu merasakan bayangan itu masih berada di dalam kamarnya. Malam ini, Nadia yang duduk di tepi ranjang menoleh ke arah Galih, yang sudah mulai memejamkan mata. Ada tatapan ragu dalam dirinya beberapa saat. "Mas, aku boleh tidur di ruang tengah?" pintanya malam itu. "Kenapa lagi?" tanya Galih, penasaran sambil menatap wajah Nadia heran. "Aku gak bisa di kamar ini.
Rasanya dia ada di atasku. Aku bisa dengar sayapnya. Galih menarik nafas panjang. Ya udah, kita tidur di ruang tengah malam ini. Galih langsung bangkit dari tidurnya dan turun dari ranjang. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Kini mereka sudah menggelar tikar di ruang tengah. Nadia meringkuk, menyelimuti tubuhnya hingga kepala. Kalau kamu terus takut begini, kamu malah sakit, Dek, kata Galih pelan. Aku memang sudah sakit, Mas. Badanku lemas. Galih menyentuh kening istrinya. Panas. Kamu demam. Nadia menatap kosong ke arah atap. Mas, kalau dia datang lagi, kamu pasti lihat sendiri, Mas. Sudah. Sekarang kita istirahat ya. Jangan banyak pikiran, nanti kamu malah sakit. Galih merapikan selimut yang membungkus tubuh Nadia, istrinya. Keesokan harinya, tubuh Nadia semakin lemas. Dek, makanlah sedikit. Galih menyodorkan bubur. Nadia menggeleng. Mual, Mas. Kamu belum makan sejak kemarin loh. Kamu mau aku panggil bidan? Nadia hanya mengangguk pelan. Tubuhnya kali ini terasa begitu lemas. Hampir setiap malam ia menggigil kedinginan, tapi badannya justru demam. Sesekali Nadia juga mengigau dalam tidurnya. Tidak berapa lama, Bu Narsi, bidan desa, sudah tiba di rumah Galih. Wanita berusia sekitar 45 tahun itu langsung memeriksa kondisi tubuh Nadia. Bagaimana keadaan istri saya, Bu Bidan? Tanya Galih saat melihat bidan Narsi keluar dari dalam kamar. Bidan Narsi mengambil beberapa bungkus obat-obatan dari dalam tasnya. Saya tidak menemukan penyakit serius dalam tubuh Mbak Nadia. Bisa saja hal ini terjadi karena dia terlalu stres atau kelelahan. Bidan Narsi menyodorkan beberapa bungkus obat kepada Galih. Ini beberapa vitamin untuk Mbak Nadia. Semoga bisa membuatnya lebih baik. Baik Bu Bidan, terima kasih. Galih menerima bungkusan itu lalu mengangguk pelan. Bidan Narsi segera berpamitan meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Galih segera masuk ke dalam kamar untuk menemui Nadia. Nadia yang masih berbaring lemah menoleh ke arahnya. Matanya terlihat cekung, tubuhnya semakin kurus. Galih duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangan istrinya yang mulai dingin. Mas, Nadia menatapnya dengan mata sayu. Kalau aku mati, jangan biarkan dia ikut membawamu. Dek, jangan ngomong sembarangan. Kamu gak akan mati. Suara Galih meninggi, tapi lebih terdengar seperti memohon. Aku bisa ngerasain kalau dia benar-benar ingin membunuhku. Makhluk itu datang untuk menyakitiku. Nadia berusaha meyakinkan Galih, suaminya. Malam itu, Nadia menggigil. Tubuhnya panas dingin, nafasnya pendek-pendek. Galih duduk di sampingnya, menyalakan lampu listrik. Suasana rumah sunyi. Angin malam berdesir, menimbulkan suara gesekan di kebun bambu. Hari itu, Galih memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Kondisi Nadia yang semakin hari semakin lemah membuatnya khawatir. Setiap malam Nadia tidak pernah tidur dan baru benar-benar terlelap saat menjelang subuh. Mas, suara Nadia parau terdengar dari depan tempat ia berbaring. Galih yang duduk di kursi kecil segera menoleh. Iya dek, mau minum? Nadia menggeleng pelan. Perutku sakit banget, Mas. Galih buru-buru meraih mangkuk bubur yang ia siapkan sejak pagi. Makan dulu ya, cuma beberapa sendok. Kamu belum makan apa-apa loh. Aku mual, Mas. Wajah Nadia terlihat pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kamu gak boleh kosong terus perutnya. Badanmu makin lemah loh. Galih mencoba menyuapi, tapi Nadia menutup mulut rapat-rapat. Tiba-tiba Nadia memegangi perutnya. Mas, suaranya serak. Lalu ia memuntahkan cairan merah ke lantai. Dek, Galih langsung memeluk baunya panik. Ya Allah, darah. Nadia terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar. Bertahan dek, aku bawa kamu ke puskesmas sekarang. Siang itu Galih dengan dibantu beberapa warga desa membopong istrinya ke puskesmas desa. Wajah Nadia terlihat pucat pasi, bibirnya nyaris ungu. Di ruang periksa, dokter mengernyit. Tekanan darahnya turun, tapi hasil pemeriksaan lain normal. Tidak ada pendarahan lambung. Tidak mungkin normal, dok. Suara Galih meninggi. Dia udah muntah darah, dok, banyak. Dokter menghela nafas. Saya beri obat penguat badan dulu. Perhatikan asupannya. Kalau memburuk, bawa ke rumah sakit kabupaten. Galih hanya mengangguk lemah. Beberapa saat kemudian,
mereka sudah tiba di rumah. Galih segera menyiapkan makanan dan minuman hangat untuk Nadia. "Dek, makan dulu ya. Kamu sudah berhari-hari gak makan loh. Paling gak kali ini ada makanan yang masuk ke perutmu walaupun sesuap." Galih menyodorkan sendok berisi bubur yang terbuat dari nasi. "Gak mau mas, perutku gak enak. Rasanya masih sakit banget," jawab Nadia sambil meremas perutnya yang terasa begitu sakit. Galih merapikan rambut istrinya dengan lembut. Tangannya mengusap keringat yang turun di pelipisnya. "Perutmu sakit karena kamu belum makan apa-apa. Sekarang makan dulu ya, sesuap saja, lalu minum obat." Nadia menggeleng pelan, lalu membaringkan tubuhnya di ranjang. Tangannya menarik selimut sampai ke pundaknya. Matanya terpejam, entah benar-benar tidur atau hanya pura-pura tidur untuk menghindari Galih. Sore itu, Nadia kembali muntah. Kali ini hanya lendir bercampur darah. Galih menahan panik. "Besok kita ke rumah sakit yang ada di kabupaten ya," katanya sambil mengelap keringat istrinya. Nadia menggenggam tangannya. "Mas, aku gak mau kemana-mana. Aku cuma mau di rumah." "Kamu bisa mati deh kalau begini terus." Nadia menatapnya lemah. "Iya mas, ini bukan sakit biasa. Aku tahu itu. Dia masih ada di sini mas." Galih menghela nafas, lalu memeluk istrinya. "Udah, jangan mikir macem-macem dek. Aku gak akan biarkan siapapun menyakitimu." Malam harinya, Galih mematikan lampu ruang tengah. Kini hanya lampu tidur yang menyala redup di tengah dinding ruang tengah. Rumah terasa sunyi mencekam. Di dalam kamar Nadia tertidur, tapi nafasnya berat. Perlahan Galih berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat membuka pintu dapur, ia mendengar suara kepakan sayap. "Siapa di sana?" ia berseru, menatap sudut dapur. Bayangan hitam melintas cepat di dinding bambu, seperti sosok besar merayap. Galih mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Astagfirullah. Ia berlari kembali ke kamar. Nadia terbangun, menatapnya dengan mata lelah. "Kamu kenapa mas?" tanya Nadia lirih. Galih terdiam sesaat. Enggak, aku gak apa-apa. Aku cuma khawatir aja sama kamu." Nadia menarik nafas dalam. "Kamu yakin mas? Wajahmu pucat banget loh mas." Galih duduk di samping istrinya. "Aku yakin. Sekarang kamu istirahat dulu ya." Nadia mengangguk pelan. Keesokan paginya, beberapa tetangga datang menjenguk Nadia. "Lah kok makin kurus Nat?" tanya Bu Sarti, tetangga sebelah. Nadia hanya tersenyum tipis. Bu Sarti berbisik ke Galih saat Nadia tak mendengar. "Galih, ini kayaknya bukan sakit biasa. Kamu cari yang bisa bersihin. Bahaya kalau didiamkan." Galih mengangguk pelan. Saya lagi cari cara bu." Siang itu Galih duduk di teras sambil menatap pekarangan. Matanya sayu. Pak Surip, tetangga yang tinggal di samping rumah Galih, menghampiri. "Galih, aku dengar istrimu sakit parah yo." "Nggih pak, aku sudah bawa ke dokter, katanya normal." Pak Surip menggeleng pelan. "Kalau normal kenapa bisa muntah darah? Kamu sayang hati-hati leh. Bisa jadi ada yang kirim sesuatu loh." Galih menatap Pak Surip. "Maksud Pak Surip?" "Ah, kamu wong desa pasti tahu maksudku lah. Jangan tunggu parah. Cepat panggil Ustadz atau orang pintar." Pak Surip segera berjalan meninggalkan rumah Galih. Galih hanya mengangguk. Dadanya semakin berat. Ustadz, orang pintar. Memang apa hubungan mereka dengan penyakit Nadia? Pikir Galih. Matanya menatap kosong ke halaman rumah yang masih terang. Galih bukan tidak percaya dengan hal gaib yang berkaitan dengan hantu, santet, atau apapun itu. Namun di era modern seperti sekarang, apa mungkin hal semacam itu masih ada? Malam datang begitu cepat. Hujan turun deras, kilatan cahaya petir, dan gemuruh geledek bercampur. Aroma tanah basah dan daun busuk tercium, masuk melalui celah-celah kamar. Galih menatap jendela kamar. "Dek, kamu baik-baik saja?" Nadia hanya mengangguk pelan dari tempat tidur. Galih duduk di sampingnya, memegangi tangan istrinya yang dingin. Tiba-tiba terdengar suara berisik di depan rumah, seperti sesuatu yang jatuh. "Kamu tunggu sini dulu sebentar, aku mau lihat keluar dulu." Galih mengambil senter, membuka pintu. Hujan masih menetes dari atap. Di depan pintu, seekor kelelawar besar tergeletak. Tubuhnya basah kuyup, sayapnya terbentang kaku.
Galih menatapnya lama. Jantungnya berdegup cepat. "Mas," suara Nadia terdengar dari dalam kamar. "Ada apa?" Galih menoleh beberapa saat. Wajahnya pucat. Ia segera menutup pintu rumah dan menguncinya. "Hanya kelelawar mati, Dek." Suasana seketika hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Galih mengepalkan tangan. Malam itu ia duduk di sisi ranjang, menjaga hingga hujan berhenti. Pikirannya kalut. Keesokan paginya, Galih mengajak Nadia ke rumah Ustadz Santoso, seorang ustadz yang terkenal di desa sebelah. Jaraknya lumayan jauh dari rumah Galih dan Nadia. Mereka sampai di rumah Ustadz Santoso menjelang siang. Galih menuntun Nadia yang hampir tak kuat berdiri. "Assalamualaikum." Suara Galih terdengar lirih. "Waalaikumsalam." Ustadz Santoso yang duduk di ruang depan mengangguk, mempersilahkan. "Masuklah, duduklah di sini." Galih membantu Nadia duduk di tikar. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Sejak kapan sakit begini?" tanya Ustadz Santoso. "Sudah 2 minggu, Ustadz. Badannya lemas, sering muntah darah. Malam-malam menjerit," katanya melihat bayangan hitam. Jelas Galih cepat. Ustadz Santoso menatap Nadia lekat-lekat. "Kamu kuat untuk dibacakan doa?" Nadia mengangguk pelan. "Saya kuat, Ustadz. Saya ingin sembuh. Saya sudah tidak tahan sakit seperti ini, Ustadz." "Baik. Kalau begitu kalian tunggu di sini dulu. Aku mau ke dalam sebentar." Ustadz Santoso langsung berdiri. Kaki tuanya langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Sementara itu Galih dan Nadia masih duduk di tikar pandan. Tidak berapa lama, Ustadz Santoso kembali sambil membawa air dalam wadah. Mulutnya bergerak, mulai membaca doa. Suasana rumah terasa begitu hening. Baru beberapa ayat dibacakan, tubuh Nadia menegang. "Mas," suaranya berubah berat, matanya terbelalak. "Dek," Galih memegang bahunya. "Ah!" Tiba-tiba Nadia berteriak keras. Tubuhnya kejang. Wajahnya merah padam. "Pegangi dia," seru Ustadz Santoso. Galih menahan tubuh istrinya yang berontak. Suara Nadia berubah seperti bukan miliknya. Galih merinding. Ustadz, kenapa begini?" "Dia sedang melawan. Terus pegang," perintah Ustadz Santoso. Ustadz Santoso terus membaca ayat-ayat ruqyah. Tubuh Nadia menggeliat liar, kakinya menghentak lantai. "Pergi!" teriak Nadia, suaranya dalam. "Siapa yang harus pergi?" tanya Ustadz Santoso tegas. Nadia terdiam sesaat, lalu tertawa keras. Suara tawanya dingin, membuat bulu kuduk Galih berdiri. "Dia milik kami." Suara itu melengking. "Tidak, dia milik Allah. Keluarlah kamu." Ustadz Santoso semakin keras membaca doa. Nadia menjerit panjang. Tiba-tiba ia muntah sesuatu yang berwarna hitam pekat. Bau menyengat memenuhi ruangan. Galih hampir muntah, tapi ia tetap memeluk istrinya. "Bertahan, Dek, aku di sini." Nadia menangis keras. Tubuhnya akhirnya lemas. Ustadz Santoso berhenti membaca, mengusap wajahnya. "Ini berat kali. Istrimu terkena santet jenis lowo ireng." Galih menatap Ustadz tak percaya. "Santet?" "Ya, ini bukan sakit biasa. Ada yang sengaja kirim untuk mencelakai Nadia." Nadia memejamkan mata. Air mata menetes. "Aku sudah bilang, Mas." Galih menggenggam tangannya. "Siapa yang tega melakukan ini, Ustadz?" Ustadz menghela nafas. "Saya tidak bisa sebut nama, tapi yang mengirim ini bencinya besar sekali. Tujuannya membuat Nadia mati perlahan." Galih menatap istrinya yang terbaring lemah. "Bisa sembuhkan, Ustadz?" "Bisa, asal rutin diruqyah ya, dan dijaga dari serangan berikutnya. Jangan putus sampai selesai." Galih mengangguk mantap. "Saya akan lakukan apa saja." Setelah selesai, Ustadz Santoso memberi air doa. "Ini untuk diminum setiap pagi dan malam. Kalau ada kejadian aneh, segera kabari saya." Galih membantu Nadia berdiri. Tubuhnya masih lemas tapi ia bisa berjalan. Dalam perjalanan pulang, Nadia berbisik, "Aku takut, Mas. Suara itu seperti ingin mencabik aku dari dalam." Galih meraih bahunya.
Aku janji, kamu akan sembuh. Kita akan melakukan ruqyah sampai selesai. Malam itu, rumah masih terasa dingin. Aroma anyir darah bercampur melati tercium samar. Nadia duduk di ranjang, meminum air doa perlahan. Rasanya pahit. Itu tandanya bagus. Racunnya keluar, Dek, kata Galih sambil duduk di sampingnya. Nadia menatap kosong. Kenapa ada yang benci sama aku sampai segitunya? Galih terdiam. Aku juga bingung, Dek. Mendadak wajahnya berubah tegang. Apa jangan-jangan ini ulah Andre ya? Siapa lagi kalau bukan dia? Andre? Teman kerjamu di sawah? Tanya Nadia menatap wajah Galih penasaran. Iya, selama ini dia selalu marah kalau aku dipercaya Pak Lurah untuk mengurus sawahnya saat dia nggak ada. Bahkan pernah dia bilang aku sok suci. Bisa jadi dia dendam. Nadia menggigit bibirnya. Kalau benar dia, lalu kenapa dia mau aku mati, Mas? Galih mengepalkan tangan. Biar nanti aku yang cari tahu. Sekarang kamu istirahat saja. Malam itu Galih tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, memandangi pintu rumah. Sesekali telinganya mendengar suara sayap kelelawar di kejauhan. Wajah Andre terus terbayang di kepala Galih. Mas, bangun. Aku masak sayur sop hari ini. Galih membuka mata pelan. Aroma kaldu ayam memenuhi rumah. Nadia berdiri di samping ranjang. Senyum hangat terlihat di bibirnya. Wajah Nadia kini sudah tidak sepucat dulu. Kamu sudah kuat masak, Dek? Tanya Galih sambil bangun dari tempat tidur. Sudah, Mas. Aku juga mau cuci baju nanti. Galih menghela nafas lega. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa senyum lagi. Nadia memandang wajah Galih dengan lembut. Sampean kira aku gak bisa sembuh ya? Bukan gitu, Dek. Tapi 2 bulan kemarin berat banget loh. Nadia menghirup nafas dalam. Kakinya segera berjalan ke arah jendela kamar. Aku ingat semuanya. Jeritan itu, muntah darah, sampai aku hampir gak sadar siapa diriku. Rasanya seperti ada sesuatu yang mau menyeret aku keluar, Mas. Galih bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Nadia. Tangan Galih menyentuh pundak Nadia. Tapi sekarang sudah selesai. Kamu sembuh. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Nadia rajin menjemur pakaian, merapikan rumah, bahkan ikut menyiangi kebun yang ada di belakang rumah mereka. Mas, lihat, cabai kita mulai berbuah, seru Nadia sambil menatap pohon cabai dengan mata berbinar. Galih mendekat, melihat buah merah kecil itu. Bagus, kamu yang tanam, kamu yang panen nanti. Nadia tersenyum. Dulu aku takut keluar rumah, sekarang aku malah betah di sini, Mas. Galih mengangguk. Meski di hatinya masih ada rasa waspada, setiap malam ia tetap memastikan pintu terkunci, tetap menyimpan air doa di dekat tempat tidur. Sore itu, orang tua Galih, Juragan Burhan dan Marini datang. Mereka membawa oleh-oleh dari kota. Sungguh hal yang mengejutkan. Pasalnya, selama ini kedua orang tua Galih memang tidak pernah menginjakkan kaki mereka di rumah itu, bahkan sejak pernikahan Galih dan Nadia. Assalamualaikum, ucap Burhan dan Marini bersamaan sambil naik ke tangga teras rumah. Galih dan Nadia langsung menoleh ke arah suara. Mata mereka seketika melebar melihat sosok yang ada di hadapannya. Bapak, Ibu. Marini dan Burhan segera berjalan mendekat ke arah anak dan menantunya. Mata mereka menatap Nadia dengan pandangan yang sulit diartikan. Nadia meremas ujung bajunya. Wajahnya menunduk seolah menyembunyikan kegugupannya. Ibu dengar dari warga kalau Nadia sakit. Apa benar? Tanya Marini saat ia sudah berdiri di depan Nadia. Iya, Bu. Galih menjawab. Suaranya terdengar gugup. Bapak dan Ibu dengar dari siapa? Alah, gak penting dengar dari siapanya. Yang terpenting sekarang kita ada di sini untuk menjenguk menantu kesayangan kita, ucap Burhan. Pandangannya segera tertuju pada Marini yang berdiri di sampingnya. Iya kan, Bu? Marini hanya mengangguk sambil tersenyum. Nat, kamu kelihatan segar sekarang, kata Marini sambil memeluknya. Iya, Bu. Alhamdulillah, sudah agak enakan, jawab Nadia sambil tersenyum ragu. Lebih baik kita masuk saja ke dalam. Mari, Pak, Bu, kita masuk ke dalam. Galih mempersilahkan orang tuanya masuk ke dalam rumah. Pandangan Marini langsung menyapu seluruh ruang tengah. Tidak ada barang mewah seperti televisi, kulkas, atau pendingin ruangan di dalam ruang tamu. Hanya ada kursi rotan tua
yang sudah rusak di beberapa sisi, dan kipas angin kecil yang berputar pelan. Maaf, kalau rumahnya kecil dan berantakan. Nadia berusaha menyembunyikan kegugupannya. Wes, gak masalah iku. Saya penting kalian bahagia. Rumah sekecil apapun itu akan selalu terlihat mewah. Burhan duduk di kursi rotan. Nadia, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah, jauh lebih baik, Pak. Bahkan sekarang, aku sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baguslah, tapi jangan lupa terus jaga diri. Zaman sekarang gak tahu siapa yang benci sama kita, ucap Burhan. Sesekali pandangannya tertuju pada Marini yang duduk di sampingnya. Galih mengangguk. Aku masih pikirin itu, Pak. Tapi sampai sekarang belum tahu siapa pelakunya. Burhan menatap serius. Kalau kau yakin siapa yang kirim, bilang Bapak, biar kita hadapi sama-sama. Galih menghela nafas panjang. Belum ada bukti, Pak. Tapi aku curiga sama teman satu kerjaku yang bernama Andre. Burhan mengepalkan tangan. Kalau benar dia, kalian harus lebih berhati-hati. Orang yang bisa kirim santet bisa saja kirim yang lain. Nadia mendengarkan dengan cemas. Aku gak mau dengar soal santet lagi. Cukup. Galih menepuk punggungnya. Iya, kita bicarakan yang lainnya aja yuk. Setelah beberapa saat berbincang, Burhan dan Marini berpamitan. Mereka beralasan akan menghadiri acara pernikahan kerabat di kota Surabaya. Malam itu, hujan turun. Nadia dan Galih duduk di ruang depan, mendengarkan suara rintik di atap. Enak ya, hujan begini, rasanya adem, kata Nadia. Galih mengangguk sambil menyeruput teh. Aku senang lihat kamu bisa duduk tenang begini. Tiba-tiba ponsel Galih berdering keras. Siapa? Tanya Nadia. Galih melihat layar, wajahnya langsung tegang. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkat telepon. Halo? Iya, saya Galih. Ya Allah, apa? Nadia menatap cemas. Kenapa, Mas? Galih berdiri, wajahnya pucat. Bapak dan Ibu kecelakaan saat perjalanan ke kota. Apa? Nadia langsung berdiri. Bapak meninggal di tempat dan Ibu kritis. Pihak rumah sakit minta kita segera datang ke sana. Nadia memegangi mulutnya. Ya Allah, Mas. Padahal baru tadi siang mereka datang ke rumah kita dan sekarang. Nadia tidak melanjutkan ucapannya. Air matanya mulai menetes pelan. Tadi siang Nadia merasa bahagia melihat kedatangan mertuanya. Tapi kini kebahagiaan itu justru berubah jadi duka. Nadia dan Burhan segera bersiap untuk ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang. Hujan masih turun. Jalanan licin. Nadia terus menggenggam tangan Galih di motor. Mas, jangan kencang-kencang, aku takut. Nadia berbisik di telinga Galih. Kita harus cepat, Dek. Sampai di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang IGD. Bau obat dan suara langkah tergesa memenuhi lorong. Seorang perawat keluar memenuhi mereka. Anda keluarga Bu Marini? Galih mengangguk cepat. Iya, bagaimana kondisinya, Sus? Masih kritis. Kepala dan dadanya luka parah. Saat ini beliau sedang ditangani dokter. Nadia terduduk di kursi tunggu, menangis. Kenapa bisa begini? Galih menahan air mata. Kita harus kuat, Dek. Kita akan temani Ibu sampai beliau sadar. Beberapa jam kemudian jenazah Pak Burhan dibawa ke kamar jenazah. Galih ikut menemaninya. Nadia berdiri terpaku. Aku gak percaya. Baru tadi sore Bapak ada di rumah kita. Galih memeluk bahunya. Aku juga gak percaya, rasanya semua ini cepat sekali. Malam itu mereka pulang dengan tubuh lelah. Rumah terasa berbeda. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Sejak aku rasa sakit, rasanya kita gak pernah berhenti dapat musibah ya, Mas. Galih melepaskan jaket, duduk di sampingnya. Weslah, jangan berpikir macam-macam. Kita fokus doakan Bapak dan jaga Ibu. Nadia mengangguk pelan. Tapi kalau ini ulah orang yang sama, berarti dia gak cuma mau aku yang celaka, Mas. Galih menatap lantai, rahangnya mengeras.
Kalau benar begitu, aku akan cari sampai ketemu. Aku gak akan biarkan dia menghancurkan kita. Di luar rumah, udara terasa dingin. Angin bertiup kencang menggoyangkan pohon bambu yang ada di belakang rumah. Sesekali, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Pagi itu, Nadia dan Galih sudah ada di rumah sakit. Marini masih terpejam di ranjang rumah sakit. Alat monitor berbunyi pelan. Galih. Suara itu, lirih. Galih menoleh cepat. Marini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selang infus menempel di tangan ibunya. Nafasnya terengah. Seolah setiap kata yang keluar menguras sisa tenaganya. Iya bu, aku di sini. Galih mendekat, menggenggam tangan ibunya. Nadia berdiri di belakang, memegangi dadanya. Wajahnya tegang. Galih. Marini menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu, nak. Galih menelan ludah. Maaf apa bu? Semua ini salah ibu dan bapak. Suara Marini pecah. Kami yang sudah mengirim santet itu ke Nadia. Nadia membeku di tempat. Apa? Suaranya bergetar. Galih seakan tak percaya dengan apa yang didengar. Bu, jangan bercanda. Nadia hampir mati. Masa ibu yang... Ibu memang yang minta supaya dia sakit. Supaya kamu kembali ke rumah. Isak Marini. Kami kira hanya akan bikin dia sakit sebentar. Bukan sampai seperti itu. Galih berdiri, dadanya sesak. Kenapa bu? Kenapa ibu sampai tega? Marini menatap putranya dengan air mata jatuh. Kamu anak satu-satunya ibu. Ibu takut kehilangan kamu, nak. Kamu malah pilih hidup miskin sama dia. Ibu gak rela. Ibu kira kalau dia sakit keras, kamu akan meninggalkannya dan kembali pada ibu dan bapak. Nadia menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tidak percaya jika Marini, mertuanya, justru tega mengirim santet lawa ireng. Bahkan wanita parubaya itu juga mengharapkan kematiannya. Bu, Galih duduk kembali, suaranya bergetar. Yang hampir mati itu istriku. Perempuan yang aku pilih mendampingiku. Ibu tahu, aku sampai hampir gila dibuatnya. Semua pengobatan medis kami lakukan sampai akhirnya aku bawa dia ke ustadz. Setiap malam aku tidak tidur lihat dia kejang-kejang, bu. Aku kira dia akan mati di depan mataku. Mata Galih kini menatap Marini dengan tajam. Ada sorot dendam, benci, dan amarah yang bercampur. Nadia memeluk lengan Galih. Air mata perlahan menetes. Mas, sabar. Jangan emosi. Ini rumah sakit. Tidak enak kalau sampai didengar orang. Tapi ibu udah kelewatan, dek. Dia sudah mengirim santet untuk nyakitin kamu. Galih menoleh ke arah Nadia beberapa saat. Nadia menatap wajah Galih lekat-lekat. Aku tahu mas, tapi... Marini menutup wajahnya dengan tangan yang lemah. Galih, ibu tahu apa yang sudah ibu lakukan itu salah. Ibu memang salah besar. Dan kesalahan ibu sulit untuk kamu maafkan, nak. Bu, siapa yang bantu ibu? Tanya Galih. Nadanya tegas, matanya kini tertuju pada Marini yang terbaring di ranjang. Martini menggeleng pelan. Suaranya terdengar gugup dan bergetar. Orang pintar di desa sebelah. Dia yang kasih santet lawa ireng katanya. Nadia akhirnya bicara. Bu, kenapa ibu benci aku sampai begitu? Marini menoleh ke arahnya. Sebelumnya maafkan ibu ya, nak. Ibu gak benci sama kamu. Ibu cuma benci keadaan. Kamu dari keluarga buruh. Ibu takut kamu gak bisa bahagiain Galih. Nadia menitikkan air mata. Bahagia atau enggaknya itu urusan kami, bu. Aku tidak pernah merebut apapun dari ibu. Aku juga tidak pernah meminta Mas Galih melawan atau meninggalkan ibu dan bapak. Nat, iya, kamu gadis yang baik.
Selama ini ibu dan bapak salah menilai kamu. Perlahan tangan Marini meraih tangan Nadia. Suasana kamar seakan semakin berat. Hanya suara monitor jantung yang terdengar. Aroma obat dan antiseptik bercampur dan menggantung di seluruh ruangan. Nafas Marini berat. Dadanya terasa semakin sesak. Galih memegang kepala. Bu, ibu tahu nggak? Santet itu akhirnya balik ke pengirimnya. Ibu tahu. Marini menggigit bibirnya. Pandangannya tertuju pada langit-langit kamar. Ibu lihat, sebelum mobil nabrak, ada sesuatu. Sesuatu? Galih mendekat, seolah ingin memastikan apa yang baru saja ia dengar. Bayangan besar seperti sayap kelelawar menutup pandangan. Mobil seperti ditarik ke kanan dan bapak langsung berteriak. Tapi sudah terlambat. Marini terdiam beberapa saat. Ia berusaha mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Mobil itu menabrak pohon besar yang ada di sisi jalan. Dan setelah itu ibu gak ingat apa-apa lagi. Nadia merinding mendengar itu. Lawa ireng, bisiknya. Galih menggenggam tangan ibunya erat. Bu, tobat. Minta ampun sama Allah sekarang. Marini menangis. Kepalanya mengangguk pelan. Pandangan Marini kini tertuju pada Nadia. Nadia, maafkan ibu. Ibu tahu kesalahan ibu ini sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi ibu benar-benar menyesal, Nat. Ibu gak perlu minta maaf. Jauh sebelum semua ini terbuka, aku sudah memaafkan ibu dan bapak. Nadia segera memeluk tubuh Marini yang terbaring di ranjang rumah sakit. Nadia terisak, air matanya menetes deras. Kalau saja ibu gak membenci dan mengirim santet itu, pasti saat ini bapak masih hidup. Dia masih ada di sini, ucap Marini. Isak tangis terdengar keluar dari mulutnya. Sudah, jangan salahkan diri ibu terus, kata Galih. Meski suaranya sendiri bergetar. Yang penting sekarang ibu istighfar. Ibu harus sehat dan sembuh. Marini memandang anaknya. Galih, Nadia, maafkan ibu. Tolong maafkan. Galih dan Nadia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami benar-benar sudah memaafkan ibu, tapi aku mohon ibu harus berjuang untuk sembuh ya. Kita mulai semua dari awal lagi. Sementara itu monitor jantung berbunyi cepat, lalu melambat. Perawat, tolong! Teriak Galih. Suaranya terdengar begitu panik. Perawat berlari masuk. Keluarga, keluar dulu ya. Galih mundur, menarik Nadia keluar kamar. Di luar, mereka berdiri terpaku mendengar suara alat medis berbunyi panjang. Perawat keluar beberapa menit kemudian, wajahnya muram. Maaf, kami sudah berusaha. Nadia menutup wajahnya, menangis. Galih mematung di tempat, matanya kosong. Di dalam kamar tubuh Marini terbaring tenang, tapi wajahnya terlihat kaku, seperti ketakutan. Galih melangkah masuk, memandang ibunya terakhir kali. Bu, semoga Allah terima tobatmu ya bu. Suasana kamar senyap, hanya terdengar hujan di luar jendela. Jenazah Marini langsung dimakamkan siang itu juga di pemakaman umum desa, berjejer dengan Pak Burhan. Beberapa warga sudah terlihat berkumpul di rumah Galih untuk mengantarkan Marini di tempat peristirahatan terakhirnya. Galih, ayo, jenazah sudah siap dibawa ke pemakaman. Sebuah suara terdengar dari ambang pintu. Galih menoleh. Seorang tetangga berdiri di depan pintu, memanggilnya dengan suara pelan. Iya, suaranya serak. Ia berdiri menatap tubuh ibunya yang sudah ditutup kain kafan. Wajah Marini masih terlihat dari sela kain, kaku, dengan sorot ketakutan yang seakan tak mau lepas. Nadia memegangi lengan Galih. Kita kuatkan diri ya. Galih hanya mengangguk, matanya merah. Pemakaman berlangsung di tanah desa. Langit mendung, angin berhembus dingin. Para warga berdiri melingkar, sebagian berbisik-bisik. Katanya Bu Marini ngirim santet ke manuntunya. Terdengar suara pelan di antara kerumunan. Makanya kena karmanya, kena batunya. Lawa ireng itu balik ke pengirimnya, sahut seseorang yang lain. Galih mendengar bisikan-bisikan itu. Rahangnya mengeras,
Tapi ia diam. "Mas," Nadia menyentuh bahunya. "Biarkan orang bicara. Kita fokus doakan ibu." Galih menarik nafas panjang. "Iya." Mereka ikut mengangkat jenazah ke liang lahat. Galih turun sendiri membantu meletakkan tubuh ibunya. Tangannya bergetar saat menatap wajah Martini untuk terakhir kali. "Bu, semoga Allah ampuni semua salahmu," bisiknya. Tanah mulai ditimbun. Suara sekop dan gumpalan tanah yang jatuh terdengar berat di telinga Galih. Selesai pemakaman, warga masih berdiri berkelompok membicarakan kecelakaan Burhan dan kematian Marini. "Seram ya," katanya sebelum mobil nabrak. "Ada bayangan hitam besar." Seorang wanita yang berada di barisan paling belakang berbisik. Tangannya merapikan kerudung yang ia gunakan. "Aku juga dengar. Ada yang lihat kayak sayap kelelawar di jalan." Wanita di sebelahnya menjawab dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, sambil monyong bibirnya. "Berarti santetnya benar-benar balik ya?" Suara lain terdengar, tapi kali ini lebih keras. Ada nada bahagia di dalam suaranya. Galih meremas tangannya. "Dek, kita pulang." Nadia mengangguk. Mereka berjalan melewati tatapan warga yang penuh rasa ingin tahu. Di rumah, suasana sunyi. Bau tanah dari pemakaman masih seperti terbawa angin. "Mas," Nadia duduk di kursi ruang tamu. "Sampean masih marah sama ibu?" Galih menatap lantai lama sekali sebelum menjawab. "Aku nggak tahu. Aku marah, sedih, kecewa. Tapi di saat yang sama, aku kasihan sama dia." Nadia menunduk. "Aku juga kasihan. Mungkin ibu cuma takut kamu jauh dari mereka. Tapi cara dia salah, Dek. Gara-gara itu kamu sakit, bahkan hampir meninggal dunia." Nadia memegang tangannya. "Kita nggak bisa mengubah yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan cuma mendoakan." Galih mengangguk perlahan. "Iya, aku janji nggak akan benci dia. Suaranya pecah. Aku cuma ingin semua ini berhenti." Malam hari, mereka duduk di teras. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan. "Dingin ya," kata Nadia sambil merapatkan selimut. Galih menatap pekarangan gelap. "Dengar nggak?" "Dengar apa?" tanya Nadia. Ia mengernyitkan keningnya. "Suara itu." Dari kejauhan terdengar suara kelelawar melengking. Nadia merinding. "Lawa ireng," bisiknya. Nadia merapatkan tubuhnya ke arah Galih. Galih menarik nafas panjang. "Entahlah. Tapi sejak tadi gak ada apa-apa di rumah. Gak ada bayangan hitam, gak ada mimpi buruk." Nadia memandang langit gelap. "Mungkin dia sudah pergi, sudah selesai." "Iya, semoga," jawab Galih pelan. Mereka terdiam lama, hanya suara malam menemani. "Mas," Nadia memecah keheningan. "Kamu sadar gak? Apa yang dikirim ibu ke aku akhirnya balik ke dia sendiri?" Galih mengangguk pelan. "Iya, aku sadar. Kejahatan yang dikirim pasti pulang ke pengirimnya." Angin kembali bertiup, suara kelelawar terdengar lagi, lalu menghilang. Galih menggenggam tangan Nadia. "Mulai besok, kita fokus hidup kita sendiri. Jangan dendam, jangan benci. Kita tutup semua ini." Nadia tersenyum tipis. "Iya, kita mulai dari awal, Mas." Malam itu terasa lebih hening, seolah rumah ikut menarik nafas lega. Tidak ada teror. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi suara kepakan sayap. Hanya dua orang yang duduk berdampingan, memandangi gelap dengan hati yang akhirnya sedikit lebih tenang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Santet Lawa Ireng yang ditulis oleh Putri Sayap Emas. Fakta secara pamit dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.